Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kupas Malam bersama gue Mahfud. Sebelumnya gue mau mengucapkan terima kasih banyak buat kalian yang masih setia di channel ini dan masih mendukung channel ini. Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan pastinya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di episode Kupas Malam kali ini gue sudah kedatangan seorang narasumber yang akan menceritakan pengalaman misterinya yang terjadi di rumahnya. Dan pengalaman misterinya ini bukan terjadi oleh dirinya saja, melainkan seluruh keluarganya mengalami kejadian-kejadian misteri serta teror-teror. Ingin tahu cerita lengkapnya seperti apa? Langsung saja siapkan kopi Anda, atur posisi senyaman mungkin, dan kita mulai curhat misteri. Selamat malam. Selamat malam Bang. Mas Riko. Iya Bang. Thank you udah mau datang ke Kupas Malam untuk berbagi cerita pengalaman horornya. Tadi memang kita sempat ngobrol kan di belakang, baru sebentar sih memang di belakang tadi kita ngobrol kalau Mas Riko ini ngalamin berbagai macam kejadian misteri lah. Iya. Itu terjadi bukan hanya Mas Riko sendiri ya di rumah itu. Bukan saya sendiri. Kan memang sama keluarga juga semua ngalamin itu ya. Itu sebenarnya gimana sih ceritanya bisa seperti itu? Ya, ini kan saya tinggal di rumah nenek kan, bekas rumah nenek. Nah rumah neneknya ini kayak apa ya, kayak di paling pojok lah. Di depannya itu ada rumah kosong. Terus di sebelah kanannya itu sekolah yang udah gak kepake. Nah pas di belakang rumah saya ada kuburan. Jadi rumah saya di tengah-tengah perempatannya lah gitu. Di tengah-tengah perempatan. Jadi rumah itu dikelilingin bangunan kosong semua. Bangunan kosong. Jadi kejadian apa aja yang dialami Riko di rumah itu? Sebenarnya kejadian itu banyak sih Bang. Gue mulai dari gue kecil dulu aja kali ya. Gue tuh kecil, itu kan namanya anak kecil punya banyak mainan sih. Mainan gue tuh sering hidup sendiri Bang. Hidup sendiri gimana? Kayak piano-pianoan gitu tiba-tiba denger lagu sendiri gitu-gitu. Kayak mobil-mobilan lampunya hidup sendiri. Konslet paling? Enggak Bang, sampai akhirnya dites tuh sama mama bapak gua. Dites itu mainan pesawat-pesawatan yang beneran ada lampunya, yang cuman dibuat didorong buat ngidupin lampunya doang. Itu baterainya dilepas Bang. Ya kalau orang positif thinking kan baterai dilepas nggak mungkin hidup kan. Sampai kan ditaruh di ruang tengah itu sekitar 1-2 jam tuh nggak bereaksi apa-apa Bang. Sampai akhirnya pesawat itu terbang sendiri dan lampunya nyala. Lampunya nyala sendiri Bang. Pesawat itu bener-bener nggak ada orang, terbang di ruang tamu. Kan aslinya memang sebetulnya pesawat itu kan cuman buat dorong-dorongan gitu doang. Itu aja kan? Itu dia terbang Bang, kayak anak kecil mainin di ruang tamu gini-gini itu di atas. Muter-muter. Cuman nggak kelihatan itu. Nggak kelihatan itu apa, cuma yang pesawat itu terbang itu Bang. Terus apa kata orang tua? Kata orang tua gue, ternyata emang bener ada gitu. Ya udahlah nggak masalah selagi dia nggak ganggu. Dicari tahu nggak itu siapa yang ngegerakin pesawat itu? Atau cuman oh udahlah yang berarti di sini ada atau gimana? Kalau itu sih kata orang tua gue, dulu pernah ada anak yang meninggal di depan rumah gue. Anak kecil tuh ditabrak motor sampai masuk ke paretan Bang. Meninggal di situ. Mungkin arwahnya larilah ke rumah gue. Katanya orang tua gue dulu gitu. Pernah ngelihat sosoknya gitu nggak? Kalau di rumah itu gue pernah ngeliat gundurwo Bang. Kayak apa sih? Jadi awal ceritanya itu gue baru balik main. Gue mau mandi pas maghrib itu. Pas gue lewat depan kamar gue, itu ada item-item di pojok. Di pojok mana? Di pojok kamar gue itu ada item-item. Posisi kamar lu gimana? Nah ini pintu masuk, nah di pojok sininya dia.
Jadi kelihatan jelas hitam banget gitu. Gua mikirnya itu selimut bang. Gue mikirnya selimut ditumpukin gitu. Pas gue lihat ternyata ada matanya bang, matanya merah. Lumayan sih untuk ukuran manusia, nggak normal gitu. Hitungannya setengah kamar gue itu badan dia. Matanya jelas merah banget bang. Apa yang dia lakuin? Dia cuma duduk doang. Dan Oh, itu alhamdulillah posisi duduk. posisi duduk doang bang. Gue nggak tahu kalau dia berdiri tingginya semana. Matanya merah bener bang. Dan akhirnya gue mikir ya udahlah, akhirnya gue mau mandi kan. Nggak gue ini lagi, gue mandi. Pas gue mandi itu ada suara batuk bang. Suara orang batuk. Suara orang batuk. Suara itu kayak bapak-bapak gede banget. Kan di kamar mandi gue sampingnya di sumur kan. Nah suara itu dari sumur itu. Pas gue cek nggak ada orang bang. Nggak ada orang. Nggak ada orang. Gue mandi batuk lagi. Gue cek lagi nggak ada. Jadi setiap mandi batuk. Batuk. Ya, batuk. Akhirnya gue nggak peduliin lah, bodo amat siapa lah gitu. Akhirnya gue tetap mandi aja. Gue masuk. Itu ya kalau yang gue alamin, genderuwo itu nggak pernah sampai nyerang gue atau ganggu gue secara lebih gitu. Oh, kalau lu sendiri cuman ditampakin gitu aja. Ditampak gitu sama suara. Sekali sama yang batuk. Nggak pernah diganggu-ganggu Nggak yang pernah. ekstrim gitu, yang Nggak pernah. aneh-aneh. Gak pernah. Kalau mak gue pernah bang. Oh, kalau keluarga yang lain? Pernah. Kalau mak gue pernah. Mak gue itu pernah ketindihan genderuwo. Ketindihan yang gimana? Jadi mak gue tuh lagi tidur. Itu siang atau malam? Malam. Pas posisi mati lampu juga. Pas posisi mati lampu, mak gue tuh lagi tidur. Dia itu pas tidur itu katanya jerit-jeritin nama gue. Kok tolongin ku. Tapi gue nggak denger apa-apa karena dia cuma tidur biasa doang. Sampai akhirnya dia kaget, bangun-bangun kayak kaget gitu. Minta tolong ambilin minum. Gue ambilin minum, gue tanya kenapa. Kata emak gue, dia habis ketindihan, katanya dicekek, katanya. Cekek genderuwo hitam gede, kata dia. Itu yang kalau emak gue alami ya. Kalau keluarga yang lain selain emak gue kayak tadi, orang tua yang lain atau kakak atau adik? itu sih nggak ada bang. Paling suara batuk itu aja, bahkan sampai sekarang masih. Yang sekarang itu Masih ada suara batuk itu. Jadi yang ada di rumah itu yang selama ini mengganggu itu hanya sosok si genderuwo, si anak kecil itu. itu ya. Kalau yang anak kecil itu, anak kecil itu udah nggak ada lagi sekarang bang. Malah nggak pernah ganggu apa-apa lagi, bahkan nggak pernah nongolin wujudnya, itu nggak pernah gue pakein rumah itu lagi, udah nggak pernah. udah nggak pernah lagi. Nggak pernah. Kalau katanya, kalau kata orang pinter kan, pernah ke rumah gue, ada orang pinter ke rumah gue. Dia cuma ngelihat 2 genderuwo itu doang. Oh, ada 2? Ada 2. Tapi itu nggak pernah ganggu lu ya? Untuk ganggu fisik nggak pernah bang, sampai secara itu nggak pernah. Cuman ke emak gue itu pernah ketindihan. Orang tua aja, ke ibu ya yang ganggu yang ketindihan. Iya, katanya genderuwo yang di sumur itu kan di depan gue yang bekas sekolahan kosong itu. Dulunya itu ada pohon beringin di situ. Nah, bapak gue yang pernah ngeliat pohon itu benar-benar jadi genderuwo segede pohon beringin, gede bener. Bapak gue yang pernah ngeliat sendiri. Katanya orang pintar itu pindah ke sumur gue. Genderuwo itu katanya. Karena pohon beringinnya itu sudah ditebang. Sekarang kan udah jadi perumahan sekolahnya. Lah itu kan sudah dijadiin perumahan kan. Hanya kan Riko memang masih tinggal di situ kan. Masih ada gangguan-gangguan lagi nggak sampai sekarang itu si genderuwo itu? Kalau gangguan tuh di rumah sih nggak ada bang. Gangguan di luar rumah sering. Lu ini peka atau nggak bisa lihat lu? Lihat sih nggak bang, kayak nggak tahu, sering diganggu aja. Kayak di luar rumah. Kayak gue waktu itu pas pulang main gue. Pas pulang main tuh malam. Kan kalau mau ke rumah gue tuh ngelewatin kali dulu. Jadi pas gue lagi bawa motor, itu tiba-tiba motor gue mati sendiri di kali itu. Terus bensin kali? Enggak bang, bensin baru gue isi, motor baru gue servis. Tiba-tiba 10 meter naik, bensin naik turun. Error tiba-tiba error semua.
Pas gue lihat kontaknya bener-bener masih on. Standarnya kan? Standarnya masih naik juga. Kalau beat kan kalau diturunin mati kan. Itu bener-bener standar naik, kunci on, semuanya error tapi kayak gitu. Akhirnya gimana? Akhirnya sampai gue standar 2, gue bodo amat lah, diganggu dikali itu bodoh lah kata gue. Tampakin juga motor gue mati. Akhirnya gue engkol tetap gak hidup bang. Sampai akhirnya gue baca bismillah gitu kan. Bismillah ya Allah tolong mau pulang gitu kan. Kira hidup akhirnya. Kejadian apa lagi tuh yang lu alami? Jadi kan gue pulang dari sholat isya tuh bang, berempat sama teman gue. Gue pulang sholat isya itu, gue tuh ngelewatin rumah kayak orang rumah zaman dulu. Tapi di halamannya tuh kayak kebun-kebun gitu bang. Gue ngelihat sama gue sendiri yang lihat sama dibanding 4 teman gue tuh. Jadi gue ngelihat dari jauh itu ada ijo-ijo. Kayak ijo-ijo 2 gitu. Kayak lampu gitu di dinding. Gue mikir cuma lampu doang kan. Tapi lampu mana sih yang seterang ini, gue mikir waktu itu. Gue tanya teman gue yang berempat itu. Lu lihat nggak lampu itu? Pada nggak ngeliat bang. Sampai akhirnya bener-bener gue deketin. Gue nggak nyampe masuk sih, tapi gue deketin lihat dari depan pagar rumahnya. Itu nyamperin itu lu sendiri apa? Berempat itu. Sama teman lu? Sama teman gue itu. Gue samperin pas gue nggak nyampe deket banget, sampai pagar doang. Jarak berapa meter tuh kira-kira? Pas lu deketin? Ya kayak dari rumah ke halaman 10 meter lah. 10 meteran. Gue ngeliat, pas gue lihat, nah itu baru kelihatan jelas sih bang, sama muka-mukanya juga. Apa itu yang? Pas gue ngeliat itu kan dari jauh mata hijau. Pas gue lihat mukanya itu hancur hitam semua bang. Dia pocong gitu, pocong yang benar-benar mata hijau itu baru gue lihat itu. Kelihatan semua itu utuh. Kelihatan bener-bener dia lagi gini bener. Di kursinya hampir mirip kursi gini juga. Dia duduk atau? Duduk gini doang, gini. Gitu doang bang. Gue nggak ngeliat mulut, nggak ngeliat hidung karena mukanya itu muka hancur bener. Maksudnya hancurnya darahnya nggak kelihatan, hitam banget mukanya. Yang kelihatan mata hijau bener, mata hijau 2. Akhirnya lu sama teman-teman lu? Teman-teman gue nggak ada yang lihat, cuma gue doang yang lihat. Gue di situ panik minta tolong. Teman gue itu lu ngeliat nggak? Itu ada putih-putih mata hijau, coba. Nggak ada yang lihat mereka. Nggak ada, lu ini apa? Nggak ada. Kira gue dituntun pulang. Pas sampai rumah itu baru gue sakit. Gue sakit itu seminggu bang. Seminggu gue sakit. Apa yang lu rasain itu? Kayak bangun aja susah gue. Kayak mau bangun aja susah, panas dingin. Sampai kira diajak ke dokter. Karena dokternya cuma kecapean doang. Sampai akhirnya dikasih obat, nggak ngaruh obatnya di gue. Untungnya ada saudara gue yang kayak bisa nyembuhin lah gitu. Katanya ditanya kenapa, abis ngeliat apa. Gue ceritain kalau gue abis ngeliat gini. Oh itu apa, kata dia kayak ketempelan apa-apa gitu kan. Ya udah akhirnya dibacain lah gitu sama dia. Dibacain kayak surat-surat apa gitu, kasih minum gue. Abisnya udah sembuh gue besoknya. Setelah minum yang bekas dia bacain itu. Ini sih menarik sih, maksudnya dari cerita-cerita yang pernah datang gitu ya. Di sini kan memang soal penampakan gitu kan, anak dan sebagainya. Kalau ini kan yang lu ceritain ini kan sosok pocong gitu ya. Terus yang menariknya ini matanya hijau. Matanya hijau ya. Jadi kan unik gitu, gua belum pernah dengar juga, apalagi sampai setelah lu ngelihat itu kan sakit gitu kan, sakit sampai seminggu ya. Seminggu bang. Trauma setelah ngelihat itu kan, ngelihat hal tersebut kan. Semua pengalaman lu yang lu lihat, ada nggak yang menurut lu gila ini serem banget nih gitu? Ada sih bang. Yang menurut gua paling serem. Yang pocong hijau aja serem kan. Ini ada yang lebih serem bang. Gue kan kerja di hotel. Gue itu disuruh ngambil sarung kursi. Masih inget gue jam 00:10. Jam 00:10 tuh gue disuruh ngambil ke lantai 2. Emang lantai 2 itu lantai gudang lah gitu.
Semua kosong. Ada ruangan buat sarung linen gitu kan. Sarung kursi itu emang ada ruangannya. Pas gue masuk itu, pertama itu yang gue denger tuh suara bang. Suara Kayak cik, 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 gitu. Gue mikir itu suara langkah kaki atau suara binatang? kayak, gue mikirnya tikus malah. Yang mau bersih-bersih hotel pasti adalah tikus kan, gue mikirnya. Pas gue masuk ke ruangannya, lampunya kedap-kedip semua bang. Bener-bener mati hidup. Kalau lu ngomongin mati hidup, gue keinget cerita narasumber gue yang kemarin tuh. Emang ada di satu ruangan juga, dia di kamar gitu kan. Lampu tuh dia bukan mati hidup, cuman terang terus redup, terang redup. Kalau yang lu alamin ini mati hidup aja ya? Mati hidup aja bang. Gue mikirnya itu gue masih positive thinking lagi bang. Gue mikirnya ya udahlah, namanya juga konslet listrik gitu, gue konslet listrik. Pas ada gue ketemu bener sarungnya. Pas gue lihat sarungnya itu deket kursi. Pas gue lihat kursinya gerak sendiri bang. Gerak gimana? Dari yang tadinya madep ke meja itu, tiba-tiba kayak ada orang duduk gini, tiba-tiba ngebengkok sendiri. Kayak dipindahin gitu atau? Kayak dipindahin, kayak mau duduk gitu doang. Bener-bener mengkol sendiri. Itu lu sendirian ya dia? Gue sendirian bang. Gue itu langsung lari dari lantai 2 ke lobby, minta tolong, gue jerit-jerit. Gue saking paniknya gue ngeliat kayak gituan. Karena itu kalau pocong mata hijau kan kita tahu kan bentuknya, ini pocong mata hijau. Kalau ini yang duduk kita nggak tahu bang siapa. Itu yang gue takutin. Jadi lu, psikologi lu itu lebih takut kalau misalnya lihat barang yang gerak sendiri. Lihat yang barang gerak sendiri ya. Iya. Dibanding memang diliatin penampakan. Kalau penampakan kita tahu. Lu di rumah aja udah sering gitu iya. ya lihat. Kalau barang yang gerak sendiri itu yang paling gue takutin itu ngeliatnya. Itu yang paling menurut gue paling takut. Akhirnya setelah lu turun itu, ternyata kata orang teman-teman di hotel gue, biasa aja katanya. Emang yang nunggu di lantai 2 anak kecil gitu dia. Tambah panik gue bang. Lu selalu dikelilingi anak kecil kayaknya. Nggak tahu bang, gue juga. Jadi anak kecil seneng sama lu. Lu sendiri seneng sama anak kecil apa? Enggak bang, bukan pedofil gue. Kok kira lo seneng sama anak kecil ya? Oke, tadi dari kecil anak kecil lagi ini. Ya. Parah itu. Setelah yang di hotel tuh ada lagi nggak pengalaman? Kalau itu sih belum ada bang. Kayak cuma ya standar aja lah. Kayak cuma diliatin bayangan gitu-gitu doang. Suara gitu. Ya udah biasa, gue juga nggak terlalu ini. Tapi lumayan peka juga lo ya untuk ngelihat. Untuk lihat ada lah. Ada ya. Ada. Kalau di rumah sekarang udah aman? Apa masih terus ada gangguan? Kalau di rumah itu dibilang aman belum. Maksudnya yang batuk ini masih ada, suara sampai batuk. Sekarang. Sampai ya? sekarang. Yang batuk. Artinya memang dia memang tinggal di situ. Memang tinggal di situ. Ya udahlah, mereka gitu ya. Kayak batuk itu bahkan nggak keprediksi gitu. Misalkan ada jam-jamnya gitu kan. Ini nggak ada. Emang tiba-tiba batuk aja. Kalau lagi sial ya ngedenger pasti. Kalau ini ya aman-aman aja. Aman-aman aja ya. Salut juga lu sama lu. Dia memang dari kecil gitu kan. Dari kecil itu kan maksudnya dari lu belum lahir mah. Dari belum lahir ya. Cerita orang tua sampai di tes itu mainannya sampai dari lu nggak ngerti gitu kan bahwa memang ada makhluk-makhluk yang ngeganggu gitu sampai akhirnya lu gede sampai lu ngerti gitu, bahkan sampai lu di luar juga ngeliat gitu kan, sampai di rumah pun sampai sekarang pun masih dan lu hebatnya masih tinggal di situ gitu loh. Iya bang. Kan kalau gue kayaknya pindah rumah. Udah kayak keluarga sendiri aja bang. Jadi lu anggap kayak keluarga sendiri aja. Iya, kayak keluarga sendiri aja udah. Iya. Bagaimana ceritanya menurut kalian? Langsung tuliskan komentar kalian di bawah ini. Jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan like, subscribe, and share. Believe it or not, that's your perspective.
Gua Mahfud, selamat malam dan sampai jumpa.